Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Edi Meyer, MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia
ia harus juga mengasihi saudaranya. Terimalah salam kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Ya Tuhan dan Allah kami, bersyukur kami kepadamu atas kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering hidup mengutamakan kepentingan dan kesenangan kami sendiri. Bahkan kami sering rela mengorbankan orang lain demi kepentingan dan kesenangan kami itu. Sekarang baharui dan terangilah hati kami untuk mengerti bahwa Tuhan Allah mengasihi semua orang, agar kami pun menghargai sesama secara manusiawi tanpa memandang status sosial dan ekonomi seseorang. Dalam kasih-Mu kami memohon serta berdoa. Amin. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1
1-6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada minggu hari ini, kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6, sebenarnya bagian bacaan kita hari ini itu berada dalam satu kesatuan dengan pasal 20, mulai ayat 22 sampai dengan pasal 23 ayatnya yang ke-33, yaitu berisi suatu perjanjian tentang hukum atau aturan yang mengatur hidup masyarakat dan ibadah. Aturan-aturan ini hanya berlaku di Israel. Aturan ini hanya berlaku untuk agama Israel. Aturan ini berlaku hanya di lingkungan di zamannya. Sekalipun aturan atau hukum ini hanya berlaku di Israel, tapi prinsip yang terkandung di dalamnya mempunyai nilai yang sangat universal, yaitu kita diajak untuk menghormati hidup. Kita diajak untuk berkomitmen kepada keadilan dan kejujuran. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi sempat menyimak bacaan kita ini, seolah-olah Allah itu tidak secara langsung menghapus kejahatan seperti perbudakan atau poligami di Israel. Sepertinya begitu.
karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga menimbulkan satu pemikiran dari kita, mengapa Allah secara tidak langsung tidak menghapus kejahatan seperti perbudakan atau poligami di Israel. Tapi kalau kita memperhatikan baik-baik, Allah itu mengatur semua itu untuk menjadikan lebih manusiawi. Perlakuan terhadap budak, Allah mengatur itu semua untuk menjadikannya lebih manusiawi. Karena hukum-hukum atau aturan-aturan Allah mengenai perbudakan lebih manusiawi daripada kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, hukum ini hanya berlaku bagi budak Israel, budak Ibrani, bukan budak asing. Kalau budak asing itu kita bisa menemukannya di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 44 sampai 46. Perlakuan terhadap budak asing. Tapi ini perlakuan budak terhadap sesama orang Ibrani. Seorang Ibrani dapat menjadi budak atas kehendaknya sendiri, mungkin akibat kemiskinan atau malapetaka yang menimpa keluarga. Kehidupan yang kita jalani pasang surut. Tadinya mungkin kita jaya, tapi karena situasi dan keadaan, akhirnya kita tidak memiliki apa-apa. Nah, seorang Ibrani dapat menjadi budak atas kehendaknya sendiri akibat kemiskinannya atau malapetaka yang menimpa keluarganya. Namun peraturan ini memastikan bahwa dia diperlakukan sebagai saudara sekalipun menjadi budak. Ini hak pribadi yang harus dihormati. Tapi pada tahun ke-7 tahun Sabat, budak harus dilepaskan kembali kepada status yang semula sebelum dia menjadi budak. Itu yang kita baca. Nah, peraturan bagi budak perempuan itu berbeda dengan peraturan bagi budak laki-laki. Sebab sebagai budik atau bahkan istri, dia bisa menjadi bagian dari rumah tangga dari tuannya. Itu dapat kita baca di Keluaran 21 ayat 7 sampai 11. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui bacaan ini, apa yang dapat kita petik? Apa yang dapat kita pelajari? Mengapa Allah mengatur kehidupan perbudakan di Israel itu? Dia tidak menghapus, tetapi dia membuat aturan yang lebih manusiawi memperlakukan budak itu. Dengan kata lain, melalui bacaan Alkitab kita ini, maka orang Kristen, saudara dan saya, dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi saudara-saudara, melalui bacaan Alkitab kita ini, kita diajak untuk menghayati kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda
dari orang-orang yang tidak mengenal Allah kita. Salah satu perbedaannya itu adalah cara orang Kristen memperlakukan sesama manusia. Bagaimana cara kita sebagai pengikut Kristus memperlakukan sesama manusia? Ini satu renungan, ini satu koreksi, ini satu kritik, ini satu peringatan bagi kita bahwa sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang lain. Salah satunya adalah cara kita memperlakukan sesama manusia. Gak usah jauh-jauh ya, di gereja aja lah kira-kira gitu. Kadang-kadang kita kurang sekali menghargai orang-orang yang pekerjaannya membersihkan ruangan gereja ini misalnya. Padahal tanpa dia ruangan ini tidak akan menjadi seperti ini baiknya, gitu. Tapi kadang-kadang kita kurang menghargai, kurang menghormati, apalagi memperlakukan diri. Mengapa umat Israel diingatkan seperti itu? Karena umat Israel baru saja lepas dari perbudakan di Mesir. Oleh karena itu, dia dituntut untuk berlaku manusiawi kepada budak-budak yang akan mereka miliki. Budak yang dimaksud adalah sesama mereka yang mungkin karena kesulitan hidup tertentu menjual diri mereka untuk melunasi hutang mereka dengan bekerja pada orang lain. Dan para budak ini selama 6 tahun dia bekerja. Namun pada tahun ke-7 dia harus dibebaskan tanpa ikatan apapun. Para budak ini berhak membawa apa saja miliknya semasa ia menjadi budak. Tetapi ia tidak boleh membawa barang yang bukan miliknya. Perlakuan manusiawi, majikan akan memberi keuntungan ganda bagi dirinya sendiri, yaitu si budak akan bekerja lebih giat lagi bagi dia, bahkan si budak mungkin memilih untuk mengabdi selamanya kepada Tuhan. Kalau perlakuan tuannya kepada budaknya baik, mungkin saja budaknya itu mengabdi kepada tuannya seumur hidup. Mungkin saja kalau perlakuannya baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang kita ini orang yang bekerja di rumah kita kadang-kadang nggak tahan ganti-ganti. Sebulan, 2 bulan dia keluar ganti lagi yang baru. Pernahkah kita mengoreksi kenapa begitu ya? Kok ada orang yang nggak tahan bekerja di rumah kita gitu. Mungkin perlakuan kita terhadap orang itu yang tidak baik, sehingga siapapun kerja dengan kita dia tidak akan betah karena perlakuan kita kurang berkenan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada tokoh yang sangat dikagumi, Mahatma Gandhi. Sebenarnya dia sangat menyukai ajaran agama Kristen.
dia sangat mengagumi Kristus dengan ajaran. Tapi dia mengalami kekecewaan yang sangat berat terhadap perilaku orang Kristen itu sendiri, mengikut Kristus itu sendiri, sehingga dia tidak mau menjadi Kristen. Ini satu koreksi buat diri kita semua. Memang zaman sekarang ini, saudara-saudara, tidak ada lagi perbudakan. Namun, sikap memperbudak orang lain masih dapat kita jumpai. Melalui cara seseorang mempekerjakan dan membayar gaji orang yang bekerja padanya. Oleh karena itu, sikap-sikap yang tidak manusiawi ini tidak boleh dilakukan. Sebagaimana firman Tuhan pagi ini mengatur itu. Kehidupan umat Israel sendiri Tuhan atur supaya perlakuan terhadap sesama manusianya itu menjadi lebih manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai murid Yesus kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada pengalaman dalam hidup lain. Ada seorang yang menjadi Kristen bukan karena pilihannya menikah dengan orang Kristen, tapi dia memang benar-benar memilih untuk masuk Kristen karena dia melihat ajaran Yesus itu. Sebenarnya ajaran Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan dengan segala akal budimu dan dengan segala jiwamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tahu Bapak Ibu, orang ini dikucilkan dari keluarganya. Keluarganya orang berkata, selama dia belum masuk Kristen, fasilitas yang dimiliki cukup memadai. Tapi setelah dia jadi Kristen, dikucilkan oleh keluarganya. Dia kemana-mana naik angkot dan dia tidak merasa bagaimana. Orang tuanya pernah ngomong sama dia, kok kamu menjadi Kristen yang dulunya kamu gak biasa naik angkot, kok sekarang mau naik angkot? Dia katakan dalam masalah. Tapi yang dialami Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia mengalami kekecewaan. Seperti Mahatma Gandhi, ketika dia mengikuti kegiatan di gereja, memang dia punya suara tidak baik.
tapi dia pengen ikut paduan suara. Ketika dia ikut paduan suara, dia salah. Orang-orang di gereja kan mulut suka takarudi, ngomong seperti seenaknya, kadang-kadang menyinggung orang lain itu bukan masalah kadang-kadang. Dia selalu diledekin ketika masuk paduan suara. Suaranya tidak bagus, tapi dia tetap setia mengikuti latihan paduan suara ini. Walaupun dia mengalami kekecewaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali memeriksa diri kita tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Bagaimana kita memperlakukan hidup sesama manusia. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status, pendidikan, atau apapun. Di hadapan Tuhan kita sama, tidak ada yang beda. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kejadian. Saya mau cerita lagi sedikit saja. Ketika saya melayani di Jemaat BPI Agak Cibubur, Jakarta Timur, di situ ada kompleks angkatan darat. Bahkan jemaatnya aktif sekali. Nah, salah satu ketua persekutuan kaum bapak jemaat itu dijabat oleh seorang perwira. Pangkatnya majen dan masih aktif. Tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita adakan persekutuan, penelahan Alkitab atau diskusi tentang Alkitab, kalau majennya tidak ngomong, yang pakar-pakar bawahnya itu nggak akan ngomong, nggak akan membantah, dan itu udah kebiasaan. Satu ketika saya mau bicara sama ketua PKB, Pak, kalau kita lagi diskusi maka jangan ngomong dulu deh, supaya yang lainnya bisa berani ngomong. Kalau Bapak udah ngomong, yang lain berani ngomong. Masih ada sedikit perlakuan ya, mungkin itu satu kebiasaan. Dan yang disadari nggak bisa Pak, tetap aja walaupun di gereja semua orang sama kehidupannya, tapi bagi kami agak susah. Akhirnya lama-lama berjalan seperti itu, bahwa ketuanya ini belakangan ngomong, jangan duluan. Dan akhirnya terjadi diskusi Alkitab lebih hidup. Semua mau memberikan pendapat. Kalau tadinya, kalau udah ketuanya ngomong, nggak ada yang pernah mau membuat apalagi membantah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin saya menghargai dan menghormati itu baik. Yang saya mau katakan di sini adalah, mari kita memperlakukan sesama kita dengan baik.
sekalian, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala keperluan hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih kami hadapi. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan biarlah kami terus memperhatikan hidup yang sehat itu, agar kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini boleh tetap berada dalam kesehatan yang Tuhan berikan, karena kami pun memperhatikan hidup yang sehat itu. Bapa di dalam surga, terima kasih karena di pagi hari ini kami bersama-sama dapat bersekutu beribadah kepada-Mu, dan kami sudah disapa oleh firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami memeriksa diri kami masing-masing. Bagaimana perilaku hidup terhadap sesama kami. Kalau kami memperlakukan sesama kami tidak seperti yang Tuhan inginkan, ampuni kami ya Tuhan, karena sering kami lebih mengutamakan kepentingan dan kesenangan kami sendiri. Bahkan kami rela untuk mengorbankan orang lain yang menghambat kesenangan, kepentingan kami. Bapa di dalam surga, biarlah kami mulai dari diri kami sendiri, supaya dalam diri kami ini, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri, maka kami juga harus memperlakukan yang baik dengan sesama kami. Kami tidak mau disakiti, oleh karena itu juga kami diajak untuk tidak menyakiti orang lain. Bapa di dalam surga,
Biarlah hidup kami sebagai anak-anak-Mu terus menghayati apa arti kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kami apa adanya. Begitu juga kami boleh hidup mengasihi bersama kami apa adanya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk semua pergumulan dari warga jemaat kami, baik itu pergumulan tentang rumah tangga, pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang anak-anak dan masa depannya, pergumulan mengenai kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Apa yang menjadi harapan kami yang kami sampaikan di dalam doa-doa kami, Engkau perhatikan semuanya itu ya Tuhan, dan oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan yang terbaik untuk kami masing-masing yang selalu bergumul di dalam doa, menaikkan harapan-harapan yang selalu kami sampaikan kepada kami. Mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami yang ada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang sedang menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan berkenan menjamah segala upaya yang dilakukan melalui obat-obatan, para medis, makanan, istirahat, ataupun pendampingan dari semua saudara-saudara. Biarlah itu semua menjadi sarana yang Tuhan pakai dan gunakan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami mau bergumul bersama-sama dengan mereka yang berduka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasihi dipanggil oleh Tuhan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk kembali hidup menjalani panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah lewat pemberitaan firman, lewat mimbar ini, kehidupan kami terus diperbaharui sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat kami. Kami mau mendoakan untuk panitia pembangunan yang dalam waktu dekat akan merampungkan seluruh perencanaannya yang akan diwujudkan lewat tahap selanjutnya, yaitu tahap pembangunan fisik. Biarlah seluruh persiapan-persiapan ke arah itu Tuhan mendahulunya, sehingga ketika nanti bulan September akan dilakukan kegiatan pembangunan fisik, kami semua mendukungnya, menyiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan ini. Karena kami membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi renovasi dan perluasan tempat-tempat pembinaan. Walaupun semuanya ini berada di lokasi gereja di mana gereja ini sekarang ada. Karena itu kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena gereja ini adalah milik Tuhan, maka kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan pekerjaannya di tempat ini. Kesatuan hati dari seluruh warga
bersama dengan panitia pembangunan di dalam mewujudkan cita-cita dan harapan kami bersama, memiliki fasilitas dan sarana pelayanan yang lebih baik. Biarlah Engkau perhatikan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia ini, secara khusus pemerintah Indonesia, di dalam upaya memerangi situasi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai informasi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat supaya masyarakat terhindar dari penularan COVID-19 ini. Upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, upaya-upaya untuk menghasilkan vaksin, biarlah Tuhan boleh bekerja lewat para medis yang sedang menelitinya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat manusia masih terus dibayangi kekhawatiran, kecemasan, karena tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini berakhir. Bila Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya. Sebagai umat Tuhan, keyakinan kepadanya adalah sumber kekuatan dan pengharapan untuk tidak menyerah. Meskipun dibatasi jarak dan waktu, kami masih dapat menikmati kasih Tuhan untuk saling menguatkan melalui harmonisasi pujian. Waktu bila Kau izinkan sesuatu terjadi, suatu percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti tertiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat dipersilakan membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan melalui kotak yang tersedia di depan. Kotak yang tersedia adalah kotak kolekte, pembangunan, dan perangkat video streaming. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah sumber segala berkat, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang memampukan kami berkarya dengan karunia dan talenta yang ada. Kami bersyukur sebab oleh kemurahan Tuhan maka kami dipenuhi berkat-Mu yang dapat kami gunakan untuk mendukung kerja pelayanan di jemaat-Mu. Sucikan pemberian kami dan ajar kami untuk tidak khawatir dan kikir dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus kami alaskan doa syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, mohon perhatian untuk Warta Sejahtera tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, pertemuan koordinasi antara PHMJ dengan koordinator
kantor sektor 1 sampai 9 dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2020 pukul 18 di GSG Gereja Sejahtera. Agenda evaluasi ibadah streaming atau IAM dan IRT, membahas data jemaat yang akan diberi peduli kasih COVID-19 pada hari Jumat 28 Agustus 2020, membahas aksi 2000 dan persembahan perpuluhan jemaat. Selanjutnya warna sari. Yang kedua, panitia pembangunan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 13 di GSG Gereja Sejahtera. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara pada waktunya. Pemberitahuan ini bersifat undangan. Yang kedua, pemilihan pengurus 6 pelkat. Akan dilaksanakan pemilihan pengurus 6 pelkat di Gereja Sejahtera dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, pelkat PKB, PKP, PKLU yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pelkat PA, PT, GP yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 12 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon kehadiran saudara atau seluruh anggota 6 pelkat pada waktu yang telah ditentukan. Pemberitahuan ini bersifat undangan. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang menjahat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warga jemaat. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri. Pulanglah, jadilah saksi baginya di tempat kita berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan